Itu polio sangat mengerikan untuk penyakit sebelum ditemukannya vaksin polio itu. Lebih baik anak tuh terkena penyakitnya dulu supaya kebal tubuhnya alami atau kebal dari penyakitnya alami. Mitos atau fakta? Nah, seberapa pentingnya imunisasi ini untuk tumbuh kembang anak, apalagi di golden period itu? Oke, karena itu sangat penting golden period ini untuk anak mendapatkan asupan nutrisi yang baik. Halo Sobat KSM, selamat datang kembali di KSM Talks, di mana kita bisa ngobrol santai mengenai kesehatan, topik yang sedang hangat, dan juga mengenai klinik sehat Margasari. Bersama saya Maya sebagai hostnya, dan Sobat KSM, kita kembali mendengar kasus campak ini kembali meningkat. Dan juga ada tidak sedikit anak yang meninggal akibat penyakit campak ini. Padahal penyakit campak ini bisa kita cegah, dan jika kita tidak tangani dengan serius akan menyebabkan komplikasi dan juga gangguan pada perkembangan anak. Hari ini kita akan membahas mengenai campak, mengenai vaksinasi pada anak, dan juga mengenai tumbuh kembang anak bersama dengan Dr. Noval, dokter umum dari Klinik Sehat Margasari. Ya. Oke dok, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai vaksinasi pada anak, aku pengen tahu dulu dari dasarnya mengenai tumbuh kembang anak tuh apa sih maksudnya dok? Boleh dijelaskan? Jadi itu dua jenis penilaian yang berbeda. Kalau tumbuh itu bisa dihitung secara angka. Tinggi badannya, berat badannya, besar lingkar kepalanya, lingkar perutnya, lingkar lengannya. Nah, itu tumbuh. Jadi kalau anak dikatakan tumbuh itu angkanya semakin lama akan semakin meningkat. Kalau kembang itu adalah perkembangan dari segi cara pola pikir anaknya, kemudian juga bagaimana cara mereka untuk menerima informasi, ataupun juga bagaimana cara mereka untuk memberikan atau mengutarakan isi pikirannya, isi hatinya, itu bagaimana cara mereka menggunakan kalimat, dan juga bagaimana cara mereka memilih kata-kata untuk mengungkapkan emosinya. Nah, itu adalah perkembangan. Oke, berarti kayak kalau kognitif itu masuknya ke kembang. Tuh. Kalau kesehatan berarti masuknya ke Kesehatan kan sekarang ada dua juga, ada kesehatan tubuh secara fisik, iya, ada betul. kesehatan mental juga. Gitu. Oke. Terus kalau di masa anak-anak itu ada namanya golden period ya. Boleh gak sih dok dijelasin golden period itu apa dan dari usia berapa sampai berapa? Jadi golden period itu disebutnya 1000 hari pertama anak. 1000 hari pertama itu bukan dari sejak anak lahir, tapi sejak dari anak dalam kandungan ibunya. Jadi mulai dari usia 0 bulan sampai dengan kurang lebih usia anaknya itu di 2 tahun kalau nggak salah ya. Sekitar di usia-usia sampai 5 tahun kayaknya. Sekitar? Ya, sekitar dari kandungan sampai dengan usia 5 tahun. Tapi memang untuk proses perkembangan yang cukup pesatnya, terutama untuk perkembangan otak, itu di usia 0 tahun sampai 1 tahun, itu mungkin masih sekitar 20% lah untuk ukuran otak atau berat otak anak terhadap dengan proporsi orang dewasa. Tapi sudah masuk usia 2 tahun, itu sudah berkembang sampai 80%. Jadi makanya cukup pesat gitu untuk perkembangannya. Karena itu sangat penting golden period ini untuk anak mendapatkan asupan nutrisi yang baik, dan juga bagaimana cara mereka mendapatkan lingkungan yang baik untuk mereka tumbuh dan berkembang. Kira-kira apa aja sih dok faktor yang mempengaruhi dari tumbuh kembang anak ini supaya pas di golden period ini lebih maksimal? Kasih tahu tips-tipsnya untuk sobat KSM. Oke, untuk bisa tumbuh dengan maksimal tentunya mereka membutuhkan nutrisi yang baik. Nutrisi yang baik itu semenjak ibunya mengandung. Jadi saat ibu sedang hamil itu sangat disarankan mencukupi kebutuhan nutrisi bukan hanya untuk 1 orang, tapi untuk 2 orang. Bukan hanya untuk ibunya saja, tapi juga untuk anaknya. Karena itu kalau untuk standarnya biasanya dari fasilitas kesehatan, mau itu puskesmas ataupun klinik, ataupun juga dari bidan, itu akan diberikan tambahan suplemen-suplemen untuk ibu hamil, entah itu tablet tambah darah, asam folat, yang akan membangun tumbuh kembang dari
anaknya dalam kandungan. Kemudian juga asupan makanan ibunya, dan nanti setelah lahir, memang nutrisi terbaik saat ini belum ada yang bisa menggantikan selain ASI. Jadi ASI itu sangat penting selain untuk membantu tumbuh kembang anak, ASI itu juga memiliki kandungan ibaratnya imun untuk daya tahan tubuh anaknya. Itu adalah kandungan yang tidak bisa digantikan secara sempurna dengan bahan yang lain. Tapi memang ada beberapa kondisi di mana ibunya itu memang tidak keluar ASI-nya, sehingga harus digantikan dengan susu formula. Bisa menggantikan, tetapi tidak maksimal seperti ASI. Itu tetap. Meskipun digantiin itu nggak akan maksimal ASI. Betul. Ada nggak alternatif lain yang setidaknya beda tipis sama ASI gitu? Kalau untuk sekarang sih belum ada sih. Belum ada. Jadi memang untuk yang bisa menggantikan secara sama persis itu belum dengan ada. ASI itu belum ada. Dan juga selain dari asupan tadi, ruang lingkup anak untuk tumbuh pun juga akan berperan. Lingkungannya maksudnya cara pola asuh dari orang tuanya, kemudian juga dari lingkungan sekitarnya, apakah banyak terpapar polusi atau juga anaknya itu dia daya tahan tubuhnya lemah, sering sakit karena efek dari entah itu bawaan lahir ataupun juga dari lingkungan tadi, gitu. Paparan asap rokok, paparan polusi udara itu juga sangat mempengaruhi. Jadi lingkungan, nutrisi itu juga sangat mempengaruhi ya sama tumbuh kembang anak. Terus dok, kira-kira kan kita tuh sering banget ya ngedengar masyarakat itu pro kontra mengenai vaksinasi atau imunisasi gitu. Boleh nggak sih dok dikasih tahu sobat KSM di sana seberapa pentingnya imunisasi ini untuk tumbuh kembang anak, apalagi di golden period itu? Jadi untuk imunisasi itu sudah ada guideline dari IDAI. IDAI itu adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi di sana sudah sangat lengkap dari usia anak 0 bulan sampai dengan usia anak 18 tahun. Itu ada rekomendasi-rekomendasi apa saja imunisasi yang harus diterima oleh anak tersebut. Ada yang 1 kali, ada yang berulang kali, ada yang disebut dengan booster juga untuk memperkuat lagi sistem imunnya. Nah itu kenapa bisa dibilang imunisasi itu aman untuk anak-anak dan juga membuat anak-anak itu tetap sehat? Karena untuk yang sekarang sudah menjadi guideline atau yang sudah menjadi rekomendasi dari IDAI tadi, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu sudah melalui penelitian bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Jadi sudah digunakan sejak lama. Vaksin-vaksin yang digunakan dalam imunisasi tersebut insya Allah sudah dinyatakan aman, dan sudah ada buktinya juga dari hasil penelitian bagaimana si vaksin-vaksin tersebut bisa membantu untuk menurunkan angka mortalitas ataupun juga morbiditas, angka kematian dan kesakitan dari anak. Contohnya dulu itu polio sangat mengerikan untuk penyakit sebelum ditemukannya vaksin polio itu. Dulu itu polio ada yang mungkin nanti bisa dicari juga oleh sobat-sobat KSM, disebut dengan penanganan iron lung, atau paru-parunya itu dia tidak bisa beroperasi atau bekerja dengan normal karena lumpuh akibat dari si polio ini. Jadi dia tidak bisa bernafas secara spontan, tidak bisa bernafas secara normal. Akhirnya karena dulu masih terbatas alat-alatnya, mereka anak-anak ini akan masuk ke sebuah alat dan nanti akan dipompa si paru-parunya itu oleh alat tersebut. Dan itu dia akan seumur hidup terpasang alat tersebut. Dan anaknya yang terpasang alat iron lung ini dia tidak bisa beraktivitas, hanya bisa berbaring saja. Itu semengerikannya polio pada zaman dahulu sebelum ada vaksin. Setelah ada vaksin, bahkan di Indonesia sejak tahun belasan 2014-an atau di bawah 2020 itu sudah dinyatakan tidak ada lagi sebetulnya untuk si penyakit polio ini. Nah, itu juga salah satu peran dari imunisasi dan vaksin yang gencar. Tapi kita juga nggak bisa lengah karena bisa saja karena trennya sekarang misalkan sudah mulai banyak yang anti vaksin dan lain sebagainya, si polio ini jadi muncul lagi, itu bisa saja. Kalau misalkan anak-anak kita di Indonesia ini tidak diimunisasi secara benar sesuai dengan pedoman. Dan juga campak juga
itu termasuk salah satu penyakit yang mengerikan juga sebelum ada imunisasinya. Sekarang angka kematiannya dan angka kesakitannya itu sudah jauh banyak menurun dibandingkan dengan dulu gitu. Dulu itu bisa sampai jutaan mungkin per tahun yang meninggal akibat penyakit polio dan juga campak. Tapi untuk sekarang karena sudah ada imunisasinya, udah ada vaksinnya, tidak sampai ribuan bahkan, hanya ratusan ataupun juga hanya puluhan, bahkan mungkin juga bisa dihitung jari untuk per tahunnya. Tapi kita juga nggak boleh lengah gitu, karena itu pentingnya imunisasi ini adalah untuk mencapai yang disebut herd immunity. Jadi herd immunity itu adalah kekebalan dari komunitas. Jadi anak yang divaksin itu bisa melindungi anak lain yang belum divaksin. Oh, oke. Jadi anak lain yang belum divaksin ini bukan karena mereka nggak mau vaksin, tapi ada beberapa kondisi anak-anak yang memang belum usianya untuk divaksin, atau memang anaknya tidak bisa divaksin. Contohnya tidak bisa itu kalau punya penyakit imunitas tubuhnya rendah, misalkan terlahir dengan bawaan virus HIV dari orang tuanya, misalkan. Itu kan rentan juga untuk diberikan vaksin. Jadi vaksin ini tidak hanya melindungi yang divaksin, tapi juga bisa melindungi orang-orang yang rentan dan tidak bisa divaksin. Banyak pro and kontra ya dok ya di masyarakat mengenai vaksin ini. Bahkan di threads ini rame banget mengenai si vaksinasi campak ini, karena mereka bilangnya bisnis lah, apalah kayak gitu kan. Padahal tapi sebenarnya vaksinasi ini penting banget dok kan, dan juga aman, udah pasti aman gitu. Kita percayakan aja sama orang-orang yang dahulu udah meneliti dan mencoba mencari solusi untuk dari penyakit itu gitu ya. Kita tinggal ngikutin aja, kita tinggal melaksanakan aja, udah terima enak gitu ya dok ya. Jadi jangan takut sobat KSM untuk anak-anaknya divaksin, karena itu tuh melindungi kita, melindungi anaknya, melindungi orang sekitarnya gitu. Terus dok, kan vaksin, misalkan divaksin tuh setiap usia berapa sih untuk ada ini tertentunya ya? Jadi ada guideline tertentunya, mungkin nanti akan saya minta untuk ditampilkan juga ya nanti di videonya. Oke, boleh. Ada guideline imunisasi kapan saja waktunya untuk anak-anak dari usia 0 bulan sampai dengan usia anak-anak itu kan sampai 18 tahun. Jadi itu ada semua di sana rekomendasinya kapan saja. Ada yang primer, ada yang booster juga. Tapi itu dengan kita divaksin itu berarti masih tetap muncul kemungkinan nggak untuk kita terkena penyakit campak? Itu pertanyaan yang menarik juga. Kalau misalkan apakah perlindungannya 100%? Kita tidak bisa bilang 100% pasti tidak akan kena. Karena ini juga masih ada beberapa kasus yang tetap bisa terkena penyakit padahal sudah divaksin. Itu benar. Nah, itu juga pengaruhnya juga lumayan banyak sih sebetulnya. Salah satunya yang pasti berpengaruh, yang berperan, itu karena imunitasnya terganggu, imunitas anaknya. Entah itu karena penyakit lain, atau juga karena genetik, gitu. Dan salah satu fakta yang menarik tapi juga mengerikan tentang virus campak itu, virus campak ini kalau misalkan sudah pernah terkena, ada risiko anak-anak yang terkena virus campak ini sistem imunnya dia ibaratnya kayak di reset lagi. Jadi yang sebelumnya sudah dapat kekebalan dari penyakit-penyakit tertentu, nah itu karena terkena virus campak, si sistem kekebalan tubuhnya ini seolah-olah lupa sudah punya histori penyakit apa saja. Terus? Jadi untuk yang punya pernah kena campak ini, asalnya misalkan dia sudah pernah kena 5 penyakit ABCD gitu ya sebelumnya. Nah, ketika punya campak, ibaratnya dari nol lagi. Jadi ketika nanti terkena virus A, seharusnya dia sudah punya kekebalan tubuhnya. Tapi ketika terkena reset dari si campak tadi, dia jadi lupa nih, nggak tahu lagi gimana cara ngadepin si virus A. Jadi dari nol lagi. Nah, itu salah satu bahayanya si virus campak ini. Berarti ini yang dimaksud dari kalau misalkan penanganan dari si campak itu nggak maksimal, bisa jadi komplikasi. Mungkin ya korelasinya ke sana. Nah, si vaksin ini gimana sih dok cara kerjanya sehingga dia bisa menangkis penyakit-penyakit? Jadi vaksin itu isinya adalah virus yang dilemahkan atau dimatikan. Virus itu kan isinya adalah suatu susunan protein. Nanti dimasukkan ke dalam tubuh, ada yang melalui suntikan, ada yang melalui tetesan dari mulut. Contohnya kan kayak
polio gitu ya. Oke. Oh, Akan ditetes. Nah, itu ketika masuk ke dalam tubuh nanti akan dikenali oleh sistem pertahanan tubuh sebagai zat asing. Nanti sistem tubuh itu sendiri akan membentuk suatu pertahanan tubuh terhadap si zat asing tersebut. Nanti akan disimpan memorinya di dalam tubuh. Ketika nanti ada terpapar virus itu masuk ke dalam tubuh, si tubuh tuh udah otomatis akan mengeluarkan pertahanan tubuh tadi yang sudah dibentuk dari si vaksin sebelumnya. Jadi itu cara kerjanya si vaksin. Buat bahan baku, kepo banget ya bahan baku. Bahan baku dari vaksin, antar vaksin kan vaksin polio, vaksin ini semua itu kan beda-beda dok. Yeah. Bahan bakunya apa sama, tinggal ditambahin apa-apa gitu nggak? Jadi bahan bakunya ya dari virus itu sendiri. Oh gitu. Kan virus yang dilemahkan atau dimatikan. Jadi kalau untuk vaksin polio berarti dibuat dari virus polio. Kalau untuk vaksin campak dibuat dari virus campak. Oke. Ini pertanyaannya agak receh ya. Maksudnya ngambil virus tuh gimana dok? Itu jadi biasanya sih ada juga mengambil dari orang yang sudah pernah terkena. Oke, terus diapain? Nanti diambil sampelnya, bisa dari air liur atau dari darah dan lain sebagainya. Nanti akan dikultur, dikembangbiakan. Oh. Gitu. Nanti dari hasil perkembangbiakan itulah yang akan dimodifikasi sebagai sedemikian rupa. Nanti si virus tersebut dilemahkan atau dimatikan. Gitu. Terus diperbanyak ininya. Betul, ya? nanti diperbanyak. Oh, oke. Karena kan kalau untuk protein itu terdiri dari struktur-strukturnya bisa dilihat tuh dengan menggunakan teknologi sekarang. Nanti struktur-strukturnya sudah diketahui seperti apa, nanti akan direplikasi. Oh ya, itu nanti tinggal diperbanyak gitu. Paham. Terus vaksinasi itu sendiri ada hubungannya nggak sih dok sama tumbuh kembang anak? Oke, itu pastinya ada. Kenapa? Karena orang yang divaksinasi kan tadi probabilitas atau kemungkinan untuk terkena penyakitnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak divaksin sama sekali. Jadi kalau orang yang tidak divaksin artinya kan kemungkinan untuk kena penyakitnya lebih tinggi. Pada saat anak terkena penyakit, energi yang dia punya itu jadi digunakan untuk melawan si penyakitnya. Sedangkan saat anak-anak itu kan energi yang dihasilkan oleh tubuh itu seharusnya dipakai untuk tumbuh kembangnya. Nah, jadi itu kalau anak yang sering sakit-sakitan dari kecil, maka tumbuh kembangnya pun akan ikut terganggu. Gitu. Iya. Berarti sepenting itu ya vaksinasi. Betul. Pada anak gitu. Kalau di skip sayang banget. Jadi kita tuh tinggal menikmati aja, tinggal divaksin aja pas selesainya gitu ya. Dan sangat amat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Terus aku kepo juga sih dok. Awal mulanya muncul si penyakit itu dah kayak polio misalkan, terus campak. Itu awal mulanya berawal dari mana sih? Gitu. Jadi yang perlu diketahui virus itu dia sangat mudah untuk beradaptasi dan bermutasi. Oke. Jadi bisa saja awalnya itu hanya semacam virus yang biasa menyebabkan penyakit batuk pilek saja. Tapi dengan kondisi lingkungan yang memaksa dia untuk beradaptasi, untuk bermutasi, sehingga menjadi lebih berbahaya. Oke. Gitu. Jadi bisa saja awalnya itu dari induk yang sama, entah itu dari hewan atau dari manusia ataupun dari lingkungan, itu nanti dia bisa bercabang menjadi penyakit yang menimbulkan gejala yang berbeda dan bisa menjadi lebih berbahaya. Dipengaruhi oleh suhu juga, perubahan iklim, polusi dan lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi virus tersebut bermutasi atau juga dia bisa menjadi lebih ganas gitulah ibaratnya. Oke. Terus aku pengen dijelasin dok mengenai gejala-gejala dari campak khususnya ya, penyakit campak gitu. Karena kan sekarang lagi marak banget. Juga aku pernah ngelihat salah satu selebgram yang dia kena campak tapi dia masih tetap beraktivitas gitu ya. Dan itu viral banget dok. Nah coba kira-kira apa aja sih yang harus kita kenali gitu gejala mengenai campak itu sendiri. Terus secepat itukah menyebarnya kalau misalkan kita kena penyakit campak terus kita berkeliaran gitu dok? Oke. Jadi untuk campak itu sendiri dia termasuk jenis virus yang menular dengan sangat cepat. Oke. Faktanya ada yang membuat suatu penelitian bahwa misalkan ada 1 orang terkena campak, terus dia berkumpul dengan 10 orang, kemungkinan 9 orang bisa terkena campak.
Meskipun dari 10. mereka divaksin. Kalau sudah divaksin mungkin beda cerita ya. Tapi ini kalau misalkan orang-orangnya itu dia belum divaksin dan rentan, Langsung itu termasuk yang sangat cepat gitu penularannya. Gitu. Oke. Kemudian untuk campak itu dia bisa bertahan di udara ataupun juga menempel di perabotan-perabotan gitu ya. Itu sekitar 2 jam. Gitu. Jadi misalkan ada yang punya gejala campak, kemudian campaknya itu gejalanya ada batuk dan pilek bersin-bersin. Ketika dia batuk, bersin, itu 2 jam dari semenjak dia menularkan itu, si virusnya masih ada. Gitu selama 2 jam itu. Jadi dia mudah gitu untuk menularkan dari satu ke yang lainnya. Kemudian untuk gejalanya yang paling sering memang ruam-ruam merah biasanya. Tapi gejala awalnya itu biasanya diawali dengan demam dulu, kemudian bisa muncul gejala-gejala seperti infeksi saluran pernapasan, batuk, pilek, bersin-bersin. Setelah itu baru muncul si ruam-ruam merahnya, biasanya di hari ketiga sampai hari kelima. Kemudian kalau tidak ditangani dengan baik dan juga si penderitanya memiliki risiko-risiko, kondisi tubuhnya memang sistem imunnya buruk, bisa terjadi komplikasi. Komplikasinya itu tergantung dari organ mana yang terkena komplikasinya. Kalau terkena ke kepala berarti bisa peradangan otak contohnya. Kalau terkena ke bagian paru-paru berarti radang paru, pneumonia, seperti itu. Kalau misalkan kita lagi ada di sebuah kumpulan nih dok, kalau misalkan nongki-nongki kan kita antar orang mungkin tahu ya, tapi kalau misalkan kita lagi ada di kerumunan yang banyak banget orang, konser contohnya, ternyata itu ada orang yang ada sakit campak gitu. Baiknya kita gimana sih untuk mencegah supaya kita nggak terjangkit? Oke, jadi kalau untuk di kerumunan memang disarankan, apalagi kondisi saat ini dengan perkembangan virus yang lumayan cepat ya bermutasi dan juga bereplikasinya, itu sebaiknya menggunakan masker salah satunya untuk pertahanan pertama lah gitu, yang paling dasarnya menggunakan masker. Kemudian menjaga kebersihan tangan, jadi membawa hand sanitizer. Pokoknya setiap akan memasukkan sesuatu ke mulut atau mengusap bagian-bagian wajah, itu pastikan tangan sudah kita bersihkan terlebih dahulu. Tapi yang utamanya sebetulnya adalah kita masing-masing harus sadar diri, dalam artian kalau memang lagi sakit, jangan memaksakan untuk bertemu dengan orang banyak, apalagi di kerumunan. Benar. Gitu. Jadi kalau misalnya lagi sakit, apalagi yang gampang tertular gitu, baiknya diem aja di rumah. Selain istirahat, mengembalikan fitnya tubuh, kita juga melindungi orang lain supaya yang lain itu nggak terjangkit. Gitu. Faktor-faktor apa aja sih dok yang mempengaruhi penyakit itu kembali datang, meskipun vaksinnya udah marak, udah pada divaksin misalnya. Nah, itu untuk kembali lagi si penyakit-penyakit itu faktornya apa sih? Yang pertama, virus itu dia harus, kita lagi bahas tentang vaksin ya. Vaksin itu kebanyakan kan di penyakit-penyakit yang berhubungan dengan virus. Jadi virus itu dia tidak bisa hidup tanpa inang. Jadi dia nggak bisa hidup tanpa ada makhluk hidup lainnya. Salah satunya manusia gitu. Jadi kalau misalkan kayak penyakit polio aja, dulu itu kan banyak sekali, tapi sekarang di Indonesia sudah dinyatakan bebas dari polio. Udah nggak ada sama sekali? Betul, dari tahun 2014-an kalau nggak salah. Pokoknya di tahun 2010-an lah gitu. Nah itu virus polio itu dinyatakan kita sudah bersih dari polio gitu. Kan kenapa bisa? Artinya kan berarti untuk vaksinnya sudah lebih banyak gitu ya, semua orang sudah merata gitu, betul, ya, berarti sudah merata. Jadi si penyakit-penyakit itu ketika dia tidak punya sel inang yang bisa dia infeksi gitu ya, tempat dia tinggal dan berkembang biak, itu virus itu akan hilang dengan sendirinya. Gitu, karena dia tidak bisa bereplikasi, tidak bisa berkembang biak gitu ibaratnya. Jadi kalau misalkan kita mencapai yang disebut dengan herd immunity tadi, kekebalan imunitas, maka virus tersebut juga akan ikut menghilang sebetulnya. Tapi ya tadi herd immunity itu ada penilaiannya harus berapa persen yang divaksin dari seluruh masyarakat yang rentan terkena penyakit tersebut. Contoh misalkan
kayak campak itu harus sekitar 94 sampai 95% masyarakat Indonesia itu divaksin. Oh. Jadi kalau misalkan masih di bawah itu, artinya masih ada kemungkinan vaksin itu virus itu masih berkeliaran, masih bisa menularkan dari satu orang ke orang lainnya. Kemudian yang bisa mempengaruhi juga ada faktor internal, ada faktor eksternal. Internal itu ya contohnya dari genetik. Kalau memang dia punya penyakit-penyakit bawaan, kemudian mempengaruhi ke sistem imun tubuhnya, itu akan lebih rentan. Faktor eksternal itu bisa pengaruhnya dari lingkungan, polusi, dan lain sebagainya. Cara kita makan, apa yang masuk ke dalam tubuh kita, itu juga akan mempengaruhi dari ujungnya sih ke daya tahan tubuh juga sebetulnya. Oke. Misalkan nih kan polio udah dinyatakan bebas ya, kita udah bebas dari polio nih. Berarti masih tetap penting itu vaksinnya. Betul, karena kita nggak boleh sampai lengah dalam artian ketika kita sudah merasa aman, tapi ternyata ada mutasi atau bentuk virus yang muncul baru dari si polio itu sendiri. Itu bisa memperberat kondisi kita nanti jadi muncul lagi. Disebutnya tuh re-emerging disease. Jadi penyakit-penyakit yang sebetulnya sudah dinyatakan tidak ada, tapi karena kitanya lengah, kemudian juga cara hidup kita tidak bagus, tidak sehat, akhirnya bisa muncul kembali itu sebetulnya si virus itu. Berarti meskipun misalkan suatu hari nanti campak dinyatakan kita udah bersih dari campak nih, kita tetap harus ya ngikutin prosedur vaksinasi itu. Betul. Gitu ya. Masih. Berarti memang seperti itu vaksinasi pada anak, dan juga vaksinasi pada anak ini juga bukan hanya mempengaruhi sistem kekebalan tubuh aja, tapi juga mempengaruhi dari tumbuh kembang anak itu sendiri. Ya. Sekarang kita mau main mitos dan fakta, Dok. Oke. Dijawabnya boleh panjang, boleh pendek, bebas pokoknya ya. Pertama, vaksin itu bisa menyebabkan autisme. Mitos atau fakta? Oke, itu jelas mitos. Kenapa? Jadi sudah ada statement resmi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan juga statement dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Mereka sama-sama memberikan pernyataan yang satu suara bahwa itu tidak ada bukti yang kuat bahwa ada hubungan antara vaksin dan juga autisme pada anak. Jadi penyebab autisme itu kebanyakan karena masalah genetik dan juga pengaruh dari faktor lingkungan. Oke. Jadi nggak ada sama sekali ngaruhnya dari si vaksin itu ya. Oke, terus selanjutnya, kalau misalnya anak demam ringan masih boleh vaksin, mitos atau fakta? Anak demam ringan itu masih boleh divaksin. Mitos. Jadi sebetulnya itu fakta. Boleh nggak sih kalau lagi demam disuntik gitu, divaksin? Kita sebenarnya kalau dari dokter memberikan prinsip kehati-hatian. Jadi kita tentunya tidak akan memaksa kondisi anak yang sedang tidak fit. Kan kalau demam itu berarti ada respon tubuh biasanya sih sedang melawan virus atau bakteri dalam tubuh. Dibunuh lah ibaratnya oleh sistem kekebalan tubuh dengan muncul respon demam. Jadi kita sih tidak menyarankan kondisi demam anak tetap divaksin. Oke, berarti ketika demam itu lebih baik ditunda. Bukan tidak divaksin, tapi ditunda. Ya. Oke. Terus ini lagi. Efek samping dari vaksin kayak demam itu tuh hal yang normal banget. Fakta atau mitos? Ya, itu fakta. Jadi memang lumayan adalah beberapa kasus itu setelah divaksin anaknya muncul demam. Karena tadi si vaksin itu kan mengandung virus yang dilemahkan atau dimatikan, dan itu dianggap sebagai zat asing oleh tubuh. Karena itu zat asing itu harus dilawan oleh tubuh. Dengan cara apa? Tubuh akan mengeluarkan sistem pertahanannya dari sistem-sistem kekebalan tubuhnya, imun-imun tubuhnya itu. Nah, nanti akan terjadi kayak semacam perang lah ibaratnya untuk mematikan virus tersebut, dan nanti akan membentuk antibodi gitu ya. Pada saat proses untuk mematikan virusnya tadi, itu akan muncul
sisa-sisa dari peperangannya lah, ibaratnya gitu. Oke. Nanti sisa-sisa dari virus yang hancurnya, dari sel-sel pertahanan tubuh kita yang hancurnya, itu akan disingkirkan oleh tubuh. Nah, pada saat penyingkiran ini ada proses inflamasi atau peradangan. Nah, itulah muncul demam. Muncul demamnya. Oke, dan itu juga sebenarnya yang bikin mama-mama kontra gitu, karena katanya takut demam, padahal itu efek samping yang normal ya. Itulah kita memang masih disebutnya kan sebagai negara berkembang. Jadi untuk penelitian salah satunya itu masih harus lebih giat lagi untuk memeriksa seberapa banyak sih anak-anak yang divaksin mengalami KIPI. KIPI-nya sebesar apa, seberat apa. Nah, itu data-data yang untuk di kemudian hari harusnya bisa lebih difokuskan dan juga mendapat perhatian lebih dari institusi yang resmi termasuk pemerintahan gitu. Tapi ada nggak sih Dok kemungkinan kalau misalkan habis divaksin nggak demam? Ada juga. Oh ada. Iya. Ada juga ya ternyata. Oke, lanjut ya, mitos dan fakta. Kalau lingkungan kita bersih dan tidak ada yang mengidap penyakit tersebut, anak tidak perlu diimunisasi atau divaksin. Mitos atau fakta? Mitos. Karena anak-anak nggak mungkin di rumah terus. Iya ya, benar juga. Benar. Vaksin itu perlu diulang. Beberapa vaksin itu memang perlu diulang atau seperti booster gitu ya. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Kenapa? Jadi itu pentingnya booster itu adalah untuk mencapai level optimal lah gitu ya dari si kekebalan tubuh kitanya. Jadi ada ibaratnya gini, ketika baru vaksin yang pertama, kekebalan tubuh kita baru nyampe 50% terhadap penyakit tersebut. Nanti di yang booster yang pertama nanti jadi naik 70%. Nanti yang ketiga atau yang terakhir itu jadi 100% gitu. Kayak COVID kan juga ya ada vaksin 1-2 gitu kan. 3. Kalau yang lain kayak campak, polio gitu ada nggak sih? Sama, ada yang 1 kali ada yang sampai 3 kali juga ada. Oke, nanti mungkin kita bisa kali ya tampilin guideline Ya, untuk nanti berapa bisa dilihat. Oke, terus selanjutnya pemberian ASI eksklusif yang sudah cukup untuk melindungi anak tanpa vaksin. Jadi ASI ini tuh bisa jadi pengganti vaksin gitu istilahnya. Mitos atau fakta? Mitos. Jadi ASI itu juga ada kandungan-kandungan yang dibutuhkan untuk membentuk pertahanan tubuh, sistem imun tubuh. Tapi ada juga yang tidak terkandung dalam ASI tersebut. Jadi harus divaksin. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa jadi pengganti ya, karena beda gitu peruntukannya. Kalau anak pernah kena campak, nggak perlu divaksin lagi. Mitos atau fakta? Itu mitos. Jadi tadi kan campak itu dia ada satu keunikan yang disebut dengan riset imun. Jadi anak yang pernah kena penyakit campak, dia tuh daya tahan tubuhnya kayak yang lupa udah pernah kena penyakit apa aja. Jadi yang asalnya sudah punya cara melawan virus ABCD-nya, itu dari yang sebelum kena campak itu udah punya nih peluru-pelurunya buat ngelawan virus-virus yang sudah pernah dia kena. Tapi ketika kena campak, si persediaannya ini jadi hilang gitu ibaratnya. Jadi dari nol lagi. Oke, kayak tadi yang sempat dijelasin itu ya di awal. Lanjut. Vaksin itu cuma penting untuk bayi atau anak-anak aja, bukan untuk remaja dan dewasa. Mitos atau fakta? Kalau vaksin itu memang kan untuk anak-anak itu dari usia 0 sampai 18 tahun masih disebut anak-anak. Untuk dewasa memang vaksinnya itu sesuai dengan risiko dan kebutuhan. Contohnya kalau misalkan mau haji, itu kan ada vaksin khusus pada saat haji. Terus kalau misalkan mau ke daerah endemis seperti Papua ada malaria, berarti butuh divaksin juga sebelumnya. Atau kalau misalkan kita sebetulnya bisa juga tiap tahunnya itu melakukan vaksin influenza, itu juga bisa untuk orang dewasa. Tapi memang tidak sewajib anak-anak. Gitu. Karena mungkin yang udah dewasa itu tadi udah divaksin waktu masih kecilnya. Ya. Kalau divaksin itu juga. Jadi kalau udah dewasa, ibaratnya kalau apalagi imunisasinya lengkap, vaksinnya lengkap dari anak-anaknya, mereka sudah punya daya tahan tubuh yang lebih baik, mereka sudah punya
eh, Astagfirullah. jadi mereka sudah punya persediaan bagaimana cara untuk melawan penyakit-penyakit yang nanti akan datang karena sudah diimunisasi sebelumnya. Oke. Terus program imunisasi dari pemerintah itu penting untuk melindungi kesehatan masyarakat. Mitos atau fakta? Fakta Aduh. tadi, karena kan herd immunity tadi ya, jadi kita tidak hanya melindungi orang-orang yang divaksin, tapi juga melindungi orang-orang yang tidak bisa divaksin, Vaksin. bukan tidak mau divaksin. Oke, lagi-lagi. Nih, pemberian beberapa vaksin dalam satu waktu bersamaan alias sekaligus itu aman banget. Mitos atau fakta? Aman, karena ada satu contohnya vaksin namanya itu MMR. Dia tuh ada 3 jenis penyakit yang dilindungi oleh vaksin tersebut. Oh, Penyakit mumps atau gondongan atau ya mumps. Kemudian juga morbili dan juga rubella. Morbili itu campak, rubella itu sama hampir satu jenis lah gitu ya. Jadi satu vaksin itu dia bisa melindungi 3 penyakit, mumps, morbili, dan juga rubella. itu di usia berapa divaksin? Itu divaksinnya ada 3 kali untuk divaksinnya. Itu wajib nggak? Tentunya wajib. Wajib. Kemudian untuk waktunya dia MMR itu ada di usia 9 bulan, kemudian nanti di usia 15 dan 18 bulan, dan nanti di usia saat sekolah di usia sekitar 5, 6, atau 7 tahun. Oke, berarti nanti kita lampirin aja ya catatannya untuk Sobat KSM. Terus lagi, mitos atau fakta mengenai lebih baik anak tuh terkena penyakitnya dulu supaya supaya kebal tubuhnya alami atau kebal dari penyakitnya alami. Mitos atau fakta? Tentunya mitos ya. Mitos dong. Jadi sama kayak kadang-kadang termasuk untuk alergi ada juga yang berprinsip seperti itu. Anaknya punya alergi sesuatu, terus dikasih obat makanan atau misalkan dipapar dengan kondisi yang bikin alerginya biar nanti kebal lah gitu. Mungkin di satu anak bisa berhasil, tapi di satu anak bisa aja menyebabkan kematian. Karena kita nggak tahu efek yang muncul di tiap-tiap orang itu bisa berbeda-beda. Sama kayak penyakit. Mungkin kalau misalkan di anak yang satu ketika kena penyakit campak cuman demam aja sama ruam-ruam merah. Tapi di satu anak yang lain ternyata justru malah muncul komplikasi sampai radang paru, radang otak, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kalau misalkan orang tuanya bisa meyakinkan bahwa anak ini nggak akan muncul komplikasi kok, penyakitnya bakal ringan-ringan aja gitu, silahkan. Tapi kan sebetulnya nggak ada yang bisa memastikan seperti itu. Jadi tidak bisa kita mengandalkan biarlah anaknya sakit dulu nanti muncul kekebalan sendiri. Nah itu sangat tidak bijak sebetulnya. Ya itu juga apa ya, itu kayak kecemplung dulu baru belajar gitu, bukan kita mencegah dulu baru takut kecemplung gitu ya. Jadi kan udah ada guideline juga, kita harus vaksinnya kapan aja, usia berapa, vaksinnya apa aja, jadi tinggal diikutin aja gitu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya Dok. Oke, buat penutup Dok, aku pengen tips untuk ibu-ibu di sana ya, khususnya yang punya anak-anak yang belum pada divaksinasi, mengenai pentingnya vaksinasi itu sendiri. Oke, jadi mungkin kenapa muncul adanya ketakutan dan juga kekhawatiran, itu sebenarnya kita nggak bisa lepas dari kondisi pandemi kemarin pada saat ada virus COVID itu. Karena memang bisa dilihatlah oleh kita juga ya, oleh orang awam juga, bahwa penanganannya termasuk yang tergesa-gesa. Jadi biasanya sebetulnya untuk penelitian bagaimana si vaksin itu bisa digunakan ke manusia, itu akan melewati tahapan-tahapan yang cukup panjang untuk penelitiannya. Tapi untuk yang kemarin, itu cenderung terlihat sangat cepat sekali. Entah itu memang karena teknologinya sudah berkembang dengan pesat, ataupun juga karena ada faktor-faktor lainnya. Tapi sebenarnya secara umumnya, untuk menjadi suatu vaksin, itu melewati prosedur yang panjang dan juga ketat. Jadi itu akibatnya apa? Akhirnya banyak muncul keraguan di masyarakat karena si pandemi COVID kemarin.
Vaksin-vaksin yang dimunculkan itu kan juga berbagai macam, ada banyak, Iya, kemudian juga harus beberapa kali dosis dan bahkan menjadi syarat-syarat untuk administrasi tertentu, Iya, benar. pembuatan BPJS, Benar. terbang dan lain sebagainya. Akhirnya itu juga menjadi suatu pertanyaan oleh masyarakat dan digorenglah oleh golongan-golongan yang anti vaksin ini. Akhirnya semakin ramai, sekarang kenanya ke campak, vaksin campak. Oh, oke. Padahal sebetulnya vaksin campak ini tidak usah kita ragukan lagi. Kenapa? Karena ini sudah melewati tahap penelitian yang sangat panjang, kemudian juga sudah dipakai puluhan tahun. Bahkan sampai 50 tahun ke atas itu sudah pemakaian vaksin campak ini. Jadi tidak perlu takut untuk anaknya mendapatkan vaksin campak. Tentunya dokter juga akan nanti memberikan edukasi, melihat kondisi anaknya apakah memang fit untuk divaksin atau tidak. Kemudian juga jika muncul KIPI itu adalah kejadian pasca imunisasinya. Seperti demam contohnya, itu biasanya yang paling sering. Itu nanti dokternya juga akan memberikan edukasi dan memberikan resep obat-obatan untuk menurunkan panasnya kalau ada muncul demam dan lain sebagainya. Jadi kenapa ini penting? Karena tadi bukan hanya untuk melindungi anak yang divaksin saja, tetapi juga melindungi anak lain yang sebetulnya pengen divaksin nih si anak ini juga, tapi ternyata tidak bisa karena kondisi penyakit lain yang menyertainya. Contohnya anak yang punya HIV tadi karena turunan dari orang tuanya misalkan, atau juga punya sistem imun tubuh yang lemah karena genetiknya atau penyakit bawaan. Jadi itulah kenapa pentingnya imunisasi ini harus dilakukan secara masif dan juga terstruktur. Jadi harus diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga seluruh lapisan pemerintahan, organisasi, kedokteran dan lain sebagainya. Tadi aku jadi ada nimbulin pertanyaan baru, Dok. Buat golongan-golongan yang tidak bisa divaksin itu, untuk memaksimalkan agar sistem kekebalan tubuhnya itu sama lah dengan yang divaksin. Jadi biar dia lebih kuat gitu, maksudnya biar nggak terkena dengan penyakit-penyakit itu, ada nggak tipsnya? Tergantung penyakitnya sebetulnya. Tapi kalau memang sudah dari bawaannya itu memang dia memiliki sistem imun tubuh yang lemah, maka itu memang agak sulit untuk memperbaikinya. Apalagi kalau memang penyakitnya itu penyakit genetik, penyakit bawaan, itu memang dia akan lebih rentan jadinya. Jadi untuk penggunaan seperti penambahan vitamin-vitamin, rutin minum gitu, seperti itu mungkin bisa membantu, tapi bukan yang menggantikan bukan yang 100% akan meningkatkan si kekebalan tubuhnya. Gitu. Karena memang sudah dari awalnya ibaratnya kayak rumah dibangun, dari awal itu pondasinya sudah lemah. Jadi ketika diterjang badai angin itu tetap akan mudah untuk rubuh walaupun furniturnya bagus, walaupun wallpapernya, catnya bagus. Tapi kalau misalkan pondasinya sudah lemah, memang akan lebih mudah gitu kan. Jadi nggak ada ininya, Dok, apa ya istilahnya, alternatifnya gitu untuk memaksimalkan kekebalan tubuhnya supaya nggak serentan itu gitu. Ya, jadi itulah kenapa pentingnya si imunisasi ini. Jadi tadi selain melindungi diri kita, tetapi juga melindungi orang-orang yang rentan dan mereka tidak bisa mendapatkan vaksin itu. Berarti saling gitu ya, Dok ya? Untuk kita yang bisa divaksin. Karena kalau misalkan sistem imun tubuh lemah kemudian dipaksakan divaksin, kan vaksin itu tadi ada virus yang dilemahkan, ada virus yang dimatikan. Kalau misalkan masuk ke dalam tubuh, itu bisa saja justru malah menimbulkan kondisi penyakit yang lebih berbahaya. Justru bukan malah menyelamatkan, malah bisa mematikan gitu. Jadi jangan pernah takut divaksin, khususnya ini ibu-ibu parents di luar sana yang masih kontra dengan vaksinasi pada anak. Ayo segera anaknya divaksin. Nanti kita lampirkan ya, Dok ya, guideline mengenai vaksin itu, di usia berapa aja, vaksinnya jenis apa aja, dan sudah yakin terpercaya. Karena ini sudah melalui proses yang panjang. Udah trial and error. Jadi kita hanya tinggal menikmati aja dan insya Allah aman 100%. Vaksin itu juga bukan cuma untuk melindungi kita atau anak-anak kita, tapi untuk melindungi sekitar.
Apalagi ada orang-orang atau golongan-golongan tertentu yang tidak bisa divaksin gitu. Jadi kita saling melindungi. Dok, pembahasan kali ini seru banget ya karena lagi hype banget nih mengenai vaksin dan mengenai campak, karena campak ini yang lagi viral tuh bukan cuma pada anak yang meninggal, tapi ada selebgram yang lagi terkena campak tapi dia malah berkeliaran dan itu viral banget. Semoga ini bisa jadi insight baru, dan menurut saya ini insightful banget sih pembahasannya, penting banget untuk masyarakat di luar sana yang masih kontra supaya lebih terbuka lagi pikirannya gitu ya dok ya. Terima kasih ya dok ya sudah hadir di podcast ini udah 2 kali, berarti Dr. Noval jadi guest atau jadi narasumber di podcast kita. Selanjutnya kita bahas apa? Boleh Sobat KSM komen-komen di kolom komentar, nanti kita coba diskusikan di podcast ini. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Terima kasih banyak Sobat KSM sudah menonton podcast kita. Ditunggu podcast selanjutnya.